Oke, langsung kita mulai. Materi kali ini adalah melanjutkan distribusi probabilitas kontinu yang sudah saya jelaskan hari Senin kemarin. Nah, ya Satria, kenapa ini? Kepencet, Bu. Kenapa? Kepencet. Oh, ya. Kita akan melanjutkan materi distribusi probabilitas kontinu yang sudah saya terangkan Senin kemarin ya. Nah, di materi kali ini akan ada dua distribusi yang kita pelajari. Yang pertama distribusi eksponensial, dan yang kedua adalah distribusi gamma. Nah, sebenarnya distribusi eksponensial dan distribusi gamma ini mirip-mirip sih. Maksudnya, distribusi eksponensial adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, langsung saya share screen aja. Nah, apa sih distribusi gamma dan distribusi eksponensial? Selain distribusi normal, salah satu distribusi yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya untuk proses stokastik, adalah distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Sebenarnya ada beberapa kasus-kasus lain ya yang terkait distribusi, kasus-kasus khusus lain dari distribusi gamma, tapi yang akan kita pelajari kali ini hanya eksponensial dan gamma itu sendiri. Fungsi gamma didefinisikan oleh ini, bentar, saya pointer dulu. Fungsi gamma didefinisikan oleh rumus ini untuk alfa lebih dari 0. Fungsi gamma ini adalah fungsi rekursif. Jadi kalau kalian menemui lambang seperti ini adalah namanya fungsi rekursif. Kayak gitu. Lambang ini sih lebih tepat. Apa ya, kalau di fisika itu tau. Ya bukan ya. Intinya sih kayak gitu. Bentar ya. Nah, distribusi gamma ada variabel random continue X memiliki sebuah distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Jadi distribusi gamma ini ada dua parameter yang digunakan, yaitu alfa dan beta, dan fungsi densitasnya diberikan oleh rumus ini. Ini fungsi probabilitas atau fungsi densitas. Di mana alfa itu tuh bilangan positif, beta juga bilangan positif. Jadi dua-duanya harus lebih besar dari 0. Nah, saat alfa sama dengan 1, distribusi gamma mengambil suatu bentuk khusus yang dikenal sebagai distribusi eksponensial. Jadi kayak kalau di distribusi diskrit tuh kita ada binomial negatif. Nah, terus habis itu ada distribusi apa ya, saya lupa namanya itu, yang merupakan kasus khusus dari distribusi binomial negatif kayak gitu. Ya sama. Ya sama, distribusi eksponensial adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Kayak gitu. Tapi kalau alfanya lebih dari 1, kayak alfanya 2, 3, 4, maka dia bukan distribusi eksponensial. Dia tetap distribusi gamma. Nah, variabel random continue X memiliki sebuah distribusi eksponensial dengan parameter B jika fungsi PDF-nya diberikan oleh rumus ini. Di mana beta pasti lebih dari 0. Nah, fungsi ini, kalau kalian alfanya masukin 1, disederhanakan tuh jadi fungsi ini. Kayak gitu. Ini beta pangkat 1 kan seperti beta. Fungsi rekursif dari 1 itu 1, makanya nggak ada pengalinya. X pangkat 1 min 1 kan berarti X pangkat 0, itu 1. Pangkat min X per beta. Nah, di sini kan sisa, makanya sisa pangkat min X per betanya aja. Jadi kalau alfanya 1, ini 1. Ini jadi X pangkat 0. Ini beta pangkat 1.
Ini harusnya super beta aja juga nggak apa-apa. Nah, ini rataan dan variansi dari distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Ini rumusnya ya. Ternyata ada hubungan antara distribusi Poisson, eksponensial, dan gamma. Pada suatu kejadian yang mengikuti proses Poisson, waktu antar kejadian atau waktu kejadian pertama atau ke satu dari kejadian terakhir karena sifatnya yang memoryless akan berdistribusi eksponensial. Sedangkan waktu sampai terjadinya kejadian ke alfa akan berdistribusi gamma. Jadi kalau Poisson itu kan jadi kalau digambarkan ini kejadian pertama N1, ini kejadian kedua, ini kejadian ketiga. Nah, selang waktu tertentu, misal dari sini ke sini, ini kan N ke sekian ya, ini kayak N ke 0. Nah, ada berapa kejadian dalam satu selang waktu, itu adalah distribusi Poisson. Jadi, kalau Poisson adalah jumlah kejadian dalam satu selang waktu. Nah, kalau eksponensial adalah selang waktu yang dibutuhkan hingga terjadi kejadian yang pertama. Nah, ini eksponensial. Anggap aja ini waktu ya, garis ini selang waktu. Nah, ini adalah distribusi eksponensial. Sedangkan waktu terjadinya kejadian sampai kejadian ke alfa, misal kejadian ketiga, maka ini adalah distribusi gamma. Baik kejadian kedua juga tetap gamma, kejadian kesekian juga gamma. Jadi misalnya dalam satu selang waktu, telepon yang masuk ke sebuah call center ada kalian disuruh nyari probabilitas telepon yang masuk ke sebuah call center jika rata-ratanya adalah 5 telepon per menit. Nah, itu kalian mencari distribusi Poisson. Tapi kalau kalian ditanya probabilitas selang waktu sampai ada telepon pertama atau probabilitas selang waktu sampai ada telepon ketiga. Nah, itu kalian pakai distribusi gamma atau distribusi eksponensial kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung ke contohnya. Sebuah panel elektronik terdiri atas 5 buah switch identik yang bekerja secara paralel. Waktu yang dibutuhkan sampai sebuah switch harus diganti berdistribusi eksponensial dengan rataan 5 tahun. Berapa probabilitas setelah 10 tahun masih terdapat 2 switch original pada panel elektronik tersebut? Nah, ini adalah gabungan antara distribusi eksponensial dan distribusi binomial. Pertama kita kerjakan dulu distribusi eksponensial, yaitu mencari probabilitas waktunya lebih dari 10 tahun. Atau X-nya lebih dari 10 tahun. Jadi probabilitas sebuah switch itu bertahan lebih dari minimal 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Dengan bentar. Dengan rataannya 5 tahun.
Atau bisa dikatakan betanya 5 tahun. Nah, udah tinggal dimasukin aja sih. Jadi, P X lebih dari 10 tahun adalah integral 10 sampai tak hingga dari rumusnya kan ini ya, rumus PDF-nya, fx-nya tadi, seper beta E pangkat min X per B ya. X per beta. Nah, kalian masukkan betanya. 10 sampai tak hingga 1/5 E pangkat min X per 5 dx. Nah, bentar. Ini kalian bisa selesaikan dengan cara kalkulus. Kalau kalian ingat, ini 1/5, 10 pangkat 10 sampai tak hingga E pangkat min X per 5. Ini harus dimisalkan dulu ya. Misalkan U-nya adalah min X per 5. Maka DU-nya adalah min 1/5 ya. Min 1/5 dx. Maka dx-nya adalah min 5 du. Ya kan? Terus jadinya sama dengan 1/5 10 pangkat tak hingga E pangkat U min 5 pangkat du. Terus ini kan keluar kan? 1/5 kali min 5 integral 10 sampai tak hingga du. Berarti kan min E pangkat U, sorry. Nah, integral ini terus dilimit kan? Bentar. Ini kan integral E pangkat U kan min E pangkat U sendiri kan? Berarti min E pangkat U sama dengan min E pangkat U berjalan. Oh, min E pangkat U dulu aja deh. Sama dengan min E pangkat U-nya berapa? Min X per 5. Berjalan dari tak hingga 10 sampai tak hingga. Nah, ini langsung dimasukin aja. Sebenarnya cara ininya kan harus dilimit kan. Per 5 min E pangkat min 8 per 5. Kok 8, sorry. 10. Ini kan 2 berarti. Ini minta hingga bagi 5 kan E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu kan mendekati 0 ya. E pangkat tak hingga itu mendekati 0, maka ini min 0 plus E pangkat min 2. Terus ya udah, E pangkat min 2 itu di kalkulator nol koma 14. 0,1353 sih. Kayak gini. Ini kalian baru P X lebih besar dari 10. Di mana ini hanya probabilitas satu komponen. Lebih dari 10 tahun. Nah, padahal pertanyaannya
berapa probabilitas masih terdapat 2 switch dari 5 switch yang bertahan lebih dari 10 tahun. Nah, itu berarti harus kalian cari binomialnya. Jadi harus kalian cari binomialnya dengan N-nya itu 5. Terus tadi berapa? X-nya itu 2. P-nya 0,1353. Q-nya sama dengan 1 min P. Sama dengan 1 min 0,1353. Sama dengan 0,8647. Terus kalian masukkan PX sama dengan 2. Berarti kan N kombinasi X, P pangkat X, S. Iya benar, Q pangkat N min X. Sama dengan 5 pangkat 2, P-nya 0,1353, pangkat X-nya 2, Q pangkat 0,8647 pangkat 3. Terus kalian hitung pakai kalkulator. Gitu aja. Nggak bisa pakai tabel, karena di tabel nggak ada 0,1353 dan nggak ada 0,8647. Tapi kalian bisa hitung pakai Excel atau kalkulator ya. Kalian bisa hitung sendiri. Tuh, ada pertanyaan? Mending. Kalian habis kuliah OR ya? Iya, Bu. Ya udah. Gitu sih caranya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Contoh yang kedua, jumlah panggilan telepon yang diterima oleh sekretaris ITTS per menit mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 6. Lambda itu kan kalau dalam Poisson kan rataan ya. Nah, bisa juga dia kalau diartikan dalam eksponensial adalah beta. Nih. Probabilitas dibutuhkan waktu selama 1 menit sampai terdapat 2 panggilan telepon. Berarti probabilitas dalam 1 menit ini ada 2 panggilan telepon. Berarti ini adalah distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2. Sorry. Rataannya kan, lambda sama dengan rataan sama dengan alfa kali beta. Nah, alfanya adalah 2. Karena ada, ini panggilan yang kedua. Kalau panggilan pertama, maka dia jatuhnya adalah distribusi eksponensial. Berarti alfanya sama dengan 1. Tapi karena ini alfanya sama dengan 2, maka dia distribusi gamma. Alfanya sama dengan 2, betanya adalah, bentar. Sorry. Sorry, ini salah. Betanya adalah 1/, lambda. Ternyata, maaf saya salah baca. Maka betanya adalah 1/6. Nah, ini sebenarnya caranya itu kalian harus masukin ke sini loh. Ke rumus yang panjang ini. Jadi,
nantinya integral 0 sampai 1, karena dalam selang 0 sampai 1 menit ya. Ini dari 0 sampai 1, ada 2 telepon. Terus habis itu seper beta pangkat alfa, terus fungsi rekursif dari alfa, dikali X pangkat E min X per beta. Panjang kan, dx. Nah, di sini ada yang namanya incomplete gamma function. Jadi kalian hanya perlu mencari nilai X dan nilai A. Di mana nilai X adalah, di sini aja. Di mana nilai X adalah T per beta. Sedangkan nilai alfa ya alfa aja gitu. Jadi kalau di sini T-nya adalah 1, karena dalam selang waktu 1 menit, betanya adalah 1/6, dan alfanya sama dengan 2. Nih ya, alfanya 2. Ya udah, tinggal kalian cari X-nya dulu. X-nya adalah T per beta. T per beta adalah berarti 1/1/6, sama dengan 6. Kalian cari yang X-nya 6, alfanya 2. Yaitu berarti 0,9830. Maka probabilitas 0, apa ya? Yaudahlah probabilitas gitu aja. Probabilitas sama dengan 0,9836. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ke contoh soal ketiga. Dari data historis didapatkan bahwa selang waktu antar keluhan pelanggan perpustakaan dalam hari berdistribusi gamma. Tentukan probabilitas lebih dari 20 hari terdapat keluhan pelanggan sejumlah parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 4. Nah, ini kan probabilitas X lebih, kalau bilang X, nanti kena ini ya, probabilitas T aja ya. Kalau ini kan probabilitas T kurang dari 1. Kalau ini probabilitas T lebih dari 20 hari. Nah, kalau ini seperti biasa, kita harus merubahnya ke 1 min P kurang dari. Jadi ini 1 min P T kurang dari 20 hari. Nah, kalian nggak perlu repot-repot mengintegralkan yang panjang ini, fungsi yang panjang ini. Kalian hanya perlu mencari nilai X dan alfanya. Kan T-nya udah ketahuan nih 20. X betanya ketahuan 4. Alfanya ketahuan 2. Kan tinggal nyari X-nya adalah T per beta. Yaitu 20/4. Sama dengan 5. Nah, kalian cari yang X-nya 5, alfanya berapa? Alfanya 2. X-nya 5, alfanya 2 adalah 0,96. Tinggal kalian masukkan 1 min 0,96. Sama dengan 0,04. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hening sekali. Nah, yang terakhir ada, ini pengantar aja sih. Kalian akan belajar distribusi chi-square itu pas nanti di
semester depan, semester genap di mata kuliah Statistika Industri. Jadi ada distribusi chi-square ini salah satu kasus khusus dari distribusi gamma juga, yang ada tambahan satu parameter penting, yaitu V atau derajat kebebasan, atau degree of freedom, di mana alfa sama dengan V/2 dan beta sama dengan 2. Dan V adalah bilangan bulat positif. Distribusi chi-square memiliki peranan penting dalam statistika inferensi yang akan dijelaskan lebih dalam pada mata kuliah Statistika Industri. Ini adalah fungsi densitas atau PDF dari distribusi chi-square, dan rataan dan untuk variansi distribusi chi-square adalah rataannya adalah V atau derajat kebebasan, dan variansinya adalah 2 kali V atau 2 kali derajat kebebasan. Itu. Udah sih, materinya udah habis. Ada pertanyaan? Hening sekali. Susah ya kalau Propstat habis make tag sama OR, udah capek ngitung semua. Tapi di sini kan kalian nggak ngitung, kalian tinggal lihat tabel. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ngantuk. Iya juga sih, jamnya juga jam-jam boboci ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau menunjukkan bahwa Excel juga bisa digunakan untuk menghitung distribusi-distribusi. Nah, coba saya share. Oh ya, tetap jangan lupa ya, untuk mengganti nama Zoom-nya jadi NIM spasi nama. Nah, jadi kalau kalian ketik rumus binom dis, nah, kalian bisa nih ngitung distribusi binomial. Karena kan kalau ditabelkan, P-nya kayak bulat, ya nggak bulat, maksudnya kayak terbatas ya, 0,1, 0,2, 0,3. Tapi kalau P-nya, probability nilai P-nya itu 0,1876, kan mau nggak mau kalian harus ngitung manual, kayak kalkulator. Tapi ternyata bisa kalau pakai ini, binomial. Jadi misal, jadi rumusnya adalah sama dengan binom dis number of S. Number of S itu nilai N-nya, trials itu nilai X-nya, probability of S itu nilai P-nya, dan kumulatif itu, coba bentar ya. Kumulatif itu kalau misalnya kumulatif dari 0, kumulatif dari 0 sampai X tertentu, kayak gitu. Ini N, ini X, ini P, ini kum. Nggak bisa, jelas. Ya udahlah, ini tak kasih petik. Jadi misal N-nya itu 10, X-nya misal 2, P-nya misal 0,1354. Nah, kalian disuruh nyari probabilitas X lebih besar dari 2. Maka ini harus dirubah jadi 1 min probabilitas X kurang dari 2. Ya kan? Sorry. X lebih dari 2 berarti X sama dengan 2. Nah, ini tinggal cari dulu PX kurang dari PX kurang dari sama dengan 2-nya adalah sama dengan binom dis, N-nya 10, X-nya 2, nggak mau. Oh, sorry. Bisa koma, bisa ini ya, tergantung komputernya. Kalau komputer saya ternyata titik koma. Trials-nya 2, probability-nya ini. Nah, kumulatifnya itu true atau false. True itu kalau kumulatif. Kita pakai yang kumulatif ya, karena itu X kurang dari sama dengan 2. Loh, kok value?
Oh, sorry. Ini pakai koma, bukan pakai titik. Laptop saya. Duh. Oknum. Jahat. Coba kita ulang lagi ya. N-nya ini number of S. Trials-nya 2. P-nya ini. Kumulatifnya true. Oknum. Ada. Bentar. Nggak bisa. Bener kok. Kalau 0,23. Sedih kok nggak bisa, bentar ya. Bentar ya, kok nggak bisa nih. B2, B3, B4. Bentar ya, kok bingung. Atau pakai ini aja. Oh, kebalik deh kayaknya. Ini dulu. Oh iya, sorry. Ternyata kebalik. Ini itu ini ternyata kebalik. Nah, harusnya rumusnya ini. X dulu, N, P kumulatif. Jadi sama dengan binom dot dis udah nggak apa-apa. X dulu, N, P kumulatif. Nah, keluarkan PX kurang dari 2-nya itu. Maka PX lebih besar dari 2. Di sini 1 min ini. Lupa, sorry. Belum tak sama dengan. Jadi hasilnya adalah 0,1443399. Contoh lain kayak yang tadi. Binom tadi kan N-nya 5. NXP. N-nya 5, X-nya 2, P-nya 0,1353. Nah, dicari X-nya sama dengan 2. P, X sama dengan 2. Nah, ini kan berarti P, X
kurang dari sama dengan 2 dikurangi PX kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kan tinggal kita cari PX kurang dari sama dengan 2 dulu. Itu kan sama dengan binom this number of X-nya 2, trials-nya N-nya 5, probability-nya ini true. Oh, astaga, sorry. Ini bukan titik, ini koma. Kebiasaan di laptop satunya sih. Nah, PX kurang dari sama dengan 1 adalah sama dengan binom is number S-nya jadi 1 ya. X-nya kan 1 soalnya. N-nya 5, P-nya ini true. Nah, tinggal dikurangi. PX sama dengan 2, berarti ini dikurangi ini. Udah deh ketemu. Hasilnya 0,118356. Atau bisa juga kalian sama dengan binom this X-nya 2, N-nya 5, P-nya ini, kalian pilih false. Harusnya jawabannya sama, Ding. Ya kan, benar. Kalau false itu adalah nilai eksak, bukan nilai kumulatif. Nilai tepat di X itu, bukan nilai kumulatif. Kalau true, itu nilai kumulatif. Ini kumulatif true atau eksak false. Ini ya, kalau kalian mau nyari distribusi binomial. Ada juga rumus untuk distribusi Poisson. Poisson dis. Di mana ini udah ada ya. X-nya berapa, min-nya berapa, rataan, sama kumulatif jika true, eksak jika false. Jadi, oh sorry, ini saya kasih. Jadi misal distribusi Poisson PX sama dengan 3. Nah, ini kan berarti X-nya 3, rataannya, misal rataannya 6, gitu. Ini tinggal sama dengan Poisson. Kalian kan nyari X sama dengan 3. Maka X-nya kalian masukkan 3, rataannya kalian masukkan 6, kalian pilih false, karena dia nilai tepat, X. Beda sama PX kurang dari sama dengan 3. Nah, ini berarti sama dengan Poisson X-nya 3, min-nya tetap 6, ini true. Kan jadi hasilnya 0,1520. Kayak gitu. Terus ada juga distribusi hipergeometri. Nih, hipergeomdis. Ini rumusnya sampel S, number sampel, population S, number population, kumulatif. True jika kumulatif, false jika eksak. Ini untuk distribusi hipergeometri. Kalian bisa coba ulik-ulik sendiri. Terus ada juga kalian pengen ngitung distribusi apa lagi ya? Binomial negatif. Itu juga ada binom inverse kalau binomial negatif. Ini. Terus ada juga distribusi normal, NORMDIS. Ini untuk distribusi normal. Dimana kalau distribusi normal berarti apa tuh? X. Ini min, mu.
ini sigma. True jika kumulatif, true or false. Eksak atau kumulatif, tapi kebanyakan sih normal pasti true. Kayak gitu. Ini distribusi normal. Distribusi apa lagi? Gamma. Ada gamma dis. Ini X, alpha, beta, true or false. Tapi kemungkinan sih true sih. Jadi misal di soal tadi, apa? Sorry. Di soal tadi distribusi gamma yang ini ya. Px kurang dari 20. Px kurang dari 20. X-nya kan 20. Betanya berapa tadi? Betanya 4, alfanya 2. Maka di sini sama dengan gamma dis, X-nya ini, betanya ini, oh alfa dulu, sorry. Alfanya ini, betanya 4, true. Udah 0,9595. Ya, ini mendekati 0,96 lah. Kalau ditabelkan 0,96. Mendekati lah. Kalau dibuletin kan ke 0,96. Kayak gitu. Jadi kalian bisa nanti waktu ujian menghitung dengan tabel, melihat tabel, atau menghitung manual dengan kalkulator, tapi kalian juga bisa menghitung dengan Excel. Terserah kalian yang nyaman kayak gimana. Gitu sih. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah capek ya. Materi terakhir loh ini. Minggu depan udah nggak ada materi. Minggu depan kita pembahasan tugas. Jadi habis ini akan saya upload tugasnya di e-learning. Saya print screen dulu buat absensi. Ini berarti total yang hadir 43 ya. Oke, udah saya print screen semua. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Materinya udah habis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, saya stop recording.